wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Saya Irene Maria Napitupulu sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Kepulauan Mentawai. Saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Yang saya hormati Ibu fasilitator saya yaitu Ibu Yuhelmi dan pengajar praktik saya Bapak Saprial Nurdi. Bersama rekan sejawat saya Ibu Yuni Rosalina, kami akan melakukan percakapan pra-observasi untuk melakukan tugas tersebut. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Yun? Alhamdulillah sehat Ibu Yun. Bagaimana dengan keadaan Ibu? Alhamdulillah ya Bu Yun. Insya Allah kita dapat bertemu kali ini karena perlindungan dan kesehatan yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa ya Bu Yun. Sebelum melanjutkan percakapan kita Bu Yun, saya ingatkan lagi sesuai dengan percakapan kita sebelumnya di WA kemarin bahwa kita akan melakukan percakapan coaching supervisi akademik. Ada 3 tahapan Bu Yun. Yang pertama pra-observasi yang akan kita lakukan nanti. Yang kedua observasi di saat Ibu akan mengajar di kelas. Dan ketiga pasca observasi di saat setelah Ibu observasi nanti akan ada perbincangan kita lagi dan akan dilihat oleh Bapak PP yaitu Bapak Saprial Nurdi Bu. Baiklah Bu, untuk mempersingkat waktu dari percakapan ini sebenarnya Bu, apa harapan yang ingin Ibu capai dari percakapan kita ini Bu? Harapan saya dari percakapan yang akan kita lakukan ini untuk kegiatan pembelajaran besok semoga dapat terlaksana secara baik dan matang, dan nanti mohon bantuan dari Ibu. Iya, pasti Bu. Berarti harapan yang sangat ya Bu. Dari hal tersebut, rencana Ibu apa materi yang akan Ibu sampaikan? Rencana saya materi besok yang akan dilakukan supervisi pada pembelajaran matematika dengan fokus materi jaring-jaring bank ruang terkhususnya balok lagi. Materi jaring-jaring bank ruang pembelajaran matematika ya. Dari materi tersebut, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai, Bu? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu dari materi itu di sini di RPP saya sudah saya buatkan, nanti melalui mengamati, nanti siswa-siswa mengamati media gambar dan alat peraga, nanti peserta didik mampu menemukan mana yang jaring-jaring balok dan mana yang bukan jaring-jaring balok. Kemudian nanti melalui diskusi kelompok nanti diberikan lembar kerja, peserta didik mampu membuat jaring-jaring balok nanti dalam diskusi kelompoknya. Berarti ada dua tujuan pembelajaran besok. Berarti mengetahui jaring-jaring balok dari media pembelajaran dan nanti ada melakukan diskusi kelompok dari kegiatan LKPD yang akan Ibu bagikan sesuai dengan kelompoknya Bu. Dari tujuan tersebut Bu, apa area atau kompetensi yang akan Ibu kembangkan Bu? Dari tujuan tersebut saya membuat pembelajaran berdiferensiasi atau sesuai dengan gaya belajar anak didik kita melalui audio maupun visual maupun nanti kinestik bergerak anak-anak itu secara aktif membuat bagaimana jaring-jaring itu secara langsung dan nyata mereka lakukan. Kemudian lagi kompetensi yang akan saya kembangkan untuk peserta terkhusus nanti kognitifnya, pemahaman konsep terhadap materi yang akan diberikan besok. Kemudian psikomotornya, keterampilan bagaimana mereka membuat sebuah produk jaring-jaring balok. Di kompetensi yang sangat bagus ya. Pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar, kemudian penilaian bukan hanya kognitifnya tetapi Ada psikomotornya ya Bu. Kemudian
apa yang sudah Ibu persiapkan untuk supervisi besok? Yang saya sudah persiapkan terkhususnya setiap kita masuk kelas, yaitu yang terutama RPP ya Bu. RPP yang sudah kita konsultasikan Ya. terlebih dahulu harus sesuai dengan gaya belajar anak kita. Ya, betul. Nanti akan saya buat RPP-nya dan kemudian media-media pembelajaran apa yang bisa kita masukkan dalam pembelajaran besok yang sesuai dengan gaya belajar anak sehingga anak paham dengan materi yang saya sampaikan dan tercapailah tujuan pembelajaran yang kita inginkan. Ya, persiapan sangat matang ya Bu Yun. Dari persiapan itu apa strategi yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran nanti Bu? Strategi yang gunakan saya berharap nanti sesuai dengan gaya belajar anak-anak. RPP yang saya buat ini semoga sesuai dengan gaya belajar anak-anak dan tercapai tujuan pembelajaran yang telah dibuat. Dari persiapan Ibu, strategi Ibu, adakah kecemasan yang Ibu takuti dalam melakukan pembelajaran nanti? Pesan saya terkhusus dari segi waktu, nanti semoga nanti waktunya dapat terkoordinir dengan baik ya, sehingga pembelajaran dapat terlaksana sesuai dengan yang telah kita rencanakan. Dan kemudian dari segi kecemasan saya, media pembelajaran ini Bu, sama-sama kita ketahui kondisi dan keadaan sekolah kita yang tidak ada listrik. Nanti bagaimana saya mau menghidupkan Infokus nanti pada saat pembelajaran, karena kita sudah saya siapkan video pembelajaran untuk besok. Kecemasan Ibu nanti ada video atau beberapa yang sudah Ibu siapkan, mudah-mudahan bisa atau nanti disesuaikan nanti dengan kondisi pas Ibu akan tampil ya. Dari kecemasan Ibu itu tadi, bagaimana cara Ibu meminimalisirnya? Rencana saya kalau dari segi waktunya mungkin akan saya batasi nanti LKPD-nya sesuai dengan kebutuhan waktu yang akan kita lakukan besok. Kalau dari segi medianya, kalau saya tidak bisa menggunakan Infokus, mungkin saya akan menggunakan laptop ataupun HP nanti satu-satu ke kelompok yang sudah saya buat siswanya, atau bisa nanti saya menggunakan media pembelajaran berupa gambar saja nanti. Itu mungkin saya mensiasati nanti bagaimana. Kalau tidak bisa video, berarti saya akan menampilkan media gambar saja nanti pada anak-anak. Dari permasalahan tersebut Bu yang Ibu sampaikan tadi, ada kecemasan, takut fasilitasnya yang kurang siap untuk dengan apa yang sudah Ibu siapkan, kemudian waktu yang melar nanti kiranya pas mereka berdiskusi mereka ingin waktu yang lama. Dari hal tersebut atau permasalahan tersebut, siapa saja menurut Ibu bisa membantu Ibu supaya pembelajaran yang Ibu lakukan berjalan dengan baik dan mendukung Ibu dalam pembelajaran itu? Yang pertama terkhusus yang perlu mendukung saya itu kepala sekolah. Bagaimana kepala sekolah bisa memberikan fasilitas terhadap kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan, dari segi fokus, dan kalau nggak fokus, kalau tidak ada kita listrik, bagaimana gensetnya akan hidup nanti kan difasilitasilah sama kepala sekolah. Kemudian kesiapan saya juga untuk menghadapi siswa besok bersama Ibu dalam kegiatan observasi besok. Dan kemudian siswanya juga bagaimana nanti mendukung proses pembelajaran ini dengan baik. Lalu terkhusus juga teman-teman sejawat nanti di sekolah bagaimana mempersiapkan kegiatan ini dan membantu saya dalam kegiatan supervisi. Berarti sudah Ibu tahu siapa nanti yang akan mendukung Ibu ya, seperti kepala sekolah, teman sejawat, dan terpentingnya adalah siswa yang akan nanti melaksanakan pembelajaran itu tersebut. Kapan rencana ini akan Ibu lakukan Ibu, menurut Ibu? Menurut saya secepatnya atau besok sesuai dengan jadwal jadwal pembelajaran kita.
dari rencana ibu itu apa komitmen ibu supaya rencana ibu terlaksana dan lebih baik untuk kedepannya? Komitmen saya untuk kedepannya adalah saya seterusnya melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPP dengan baik, kemudian media pembelajaran kedepannya harus terus dilakukan dan dibuat sesuai pembelajaran. Ya. Bisakah ibu menyimpulkan dari hasil percakapan kita tadi, Bu? Adalah semoga saya membuat RPP-nya selalu berkelanjutan lah, Bu. Tidak hanya dari ibu lihat saja, Iya. tapi walaupun dilihat atau tidak disupervisi Sudah bagus oleh orang lain atau Iya. pengawas maupun kepala sekolah, tetap dilaksanakan RPP dan dibuat RPP maupun media pembelajaran jelas. Jadi sudah dapat ibu simpulkan ya apa yang ibu siapkan dari percakapan kita tadi. Penyimpulan yang sangat bagus dan sudah paham apa sebenarnya hasil dari percakapan kita tadi. Bagaimana perasaan ibu dari percakapan kita sampai saat ini? Alhamdulillah saya sangat senang sekali. Semoga bisa membantu saya ke depannya untuk menjadi guru yang lebih baik lagi di sekolah. Harapan kita sama, Bu, semoga nanti observasi ibu berjalan dengan lancar, tidak ada yang terkendala, dan semua siapa yang ibu harapkan untuk mendukung ibu dan fasilitas yang mendukung pun dapat mengapa ya, Bu. Iya. Semoga berhasil, Bu. Ya, Sampai berjumpa besok ya, Bu. Ya, Ibu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Anak-anak ibu, sebelum kita memulai pelajaran, tolong semua pakaiannya dirapikan, dimasukkan ke dalam. Nah, kalau sudah, mejanya lagi perhatikan, ya. Atau ada sampah di bawah kakinya, tolong dibersihkan. Oke, pimpin doanya Eka. Siap teman-teman? Siap. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Selamat pagi anak-anak ibu. Hari ini siapa yang tidak hadir di kelas kita? Alhamdulillah anak-anak ibu. Seperti biasanya sebelum kita memulai pelajaran, kita selalu menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia. Anak ibu, kita mau membuat atau menemukan sebuah jaring-jaring balok, yang mana dia berbentuk balok dan mana yang bukan balok. Ini adalah apa yang akan kita kerjakan pada hari ini dalam berkelompok. Dalam berkelompok tidak ada yang bekerja sendiri-sendiri, namun kita bekerja sama. Tidak boleh menang sendiri. Kita harus menghargai pendapat teman kita. Ada ngerti? Lembar kerja kita. Pentingnya dua per kelompok. Ya, buah apa ini? Buah anggur ini. Buah apa? Rambutan. Berarti kelompok sana kelompok apel, kelompok sini kelompok anggur, kelompok ini rambutan. Nah, itu nanti kamu buat pada lembar kerja ini. Ya, bagus ya. Ada lagi mana? Berarti ini sudah balok juga. Yang bukan balok ada? Sudah kamu ketemui? Sudah? Mana yang ini? Balok, punya besi. Mana punya besi?
Nah, karena sudah selesai, panggilannya di depan untuk mempresentasikan apa hasil yang telah kamu kerjakan dalam kelompokmu. Beri tepuk tangan pada temannya dulu. Sudah teman-teman, saya akan menjelaskan hasil dari diskusi kelompok apel. Oke, baiklah. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangannya, aplaus. Oke, lanjut. Kamu mengerjakan nomor berapa tadi? Nomor 9. Nah, nomor 9. Apakah nomor 9 yang lain lihat ya? Berbentuk balok atau tidak? Apa hasilnya? Jaring-jaringnya berbentuk balok atau bukan? Berbentuk balok. Berbentuk balok. Apakah benar? Coba benar. Baik. Tepuk tangannya. Kelompok dari kelompok anggur. Tepuk tangannya. Tolong kasih aplaus. Nomor berapa berarti? Nomor 1. Lihatkan sama temannya apakah ini jaring berbentuk balok atau bukan. Ini perhatikan, kasih lihat. Apa hasilnya? Balok. Ya. Yang lain, kelompok lain balok atau bukan? Balok. Nomor berapa berarti? Nomor 1. Ya, balok atau bukan? Ya, checklist berarti benar. Kasih aplaus. Kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Semuanya Ibu rasa sudah mampu membuat jaring-jaring balok dan mampu menentukan mana yang merupakan jaring balok dan mana yang tidak. Kalau begitu, kumpulkan hasil diskusinya per kelompok ke depan, lalu akan kita simpulkan bagaimana materi kita pada hari ini. Ya, kumpulkan tugasnya, kertas lembar kerjanya juga kumpulkan. Kita kumpulkan saja ya. Materinya juga kumpulkan. Nanti kan ada namanya. Nah, kumpulkan ini kelompok. Kita campurkan sepeda bertiga. Bertiga juga. Bertiga mulai. Baiklah, kan kita sudah melakukan diskusi kelompok dan sudah mengerjakan LKPD kita tentang pembelajaran jaring-jaring balok. Nah, apa pengertian tadi jaring-jaring balok yang telah kita sampaikan tadi pelajari hari ini? Siapa yang bisa? Ya, Gerald, cepat. Apa? Jaring balok terdiri dari bangun, datar berbentuk persegi panjang. itu dia. Jaring-jaring, tepuk tangan dulu. Jaring-jaring balok. Bentuk gabungan dari bangun datar yang berbentuk persegi panjang. Itulah pembelajaran kita hari ini. Anak-anak Ibu, mohon sekali lagi di rumah bukunya dipelajari, dipahami. Yang tidak mengerti tolong tanyakan langsung bersama Ibu. Kalau Ibu tidak ada, tanya sama temannya yang mengetahui apa itu pembelajaran yang belum kamu pahami. Ya, ada paham? Bagaimana rasanya belajar hari ini? Senang atau mengantuk atau sedih? Senang. Baiklah, terima kasih anak Ibu. Tepuk tangan untuk diri kita dulu. Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harapkan apa yang kita pelajari hari ini dapat dibawa pulang dan diingat dalam pikirannya. Ya, kalau diulang lagi kamu mampu menjawabnya. Sebelum kita tutup pembelajaran, tugas di rumah Ibu harapkan nanti buat yang besar di kertas karton, kamu buat jaring-jaring kubus dan balok karena Siap teman-teman? Iya. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Selamat siang, Bu.
Selamat siang, ibu-ibu. Selamat siang, Pak. Sehat? Alhamdulillah. Sudah makan? Sudah. Yang penting harus bahagia dan semangat. Iya. Ya. Artinya setiap kegiatan kalau dilalui dengan semangat dan bahagia, semuanya akan berjalan dengan lancar. Oke, kali ini perkenalkan saya PP, pengajar praktik dari Ibu Iren. Mungkin udah sering ketemu Bu ya, karena kelima kali ya PI saya berkunjung ke sekolah. Nah, di pertemuan kali ini, di PI yang kelima ini, saya harus mendampingi Ibu Iren melakukan wawancara terhadap observasi yang telah dilakukan di kelas kepada Ibu Yuni. Nah, observasi ini telah dilakukan juga dari awal dengan tahapan pra-observasi yang dilakukan berdua ya, dan videonya juga sudah saya lihat. Nah, setelah itu melakukan observasi ke kelas. Benar Ibu Iren sudah melakukan observasi ya. Jadi karena saya kan nggak datang ke sekolah, saya sebagai CGP di tahapan modul 2.3 ya, untuk melakukan aksi nyata tentang pasca observasi. Jadi itu harus didampingi oleh pengajar praktik. Nah, kehadiran saya di sini jangan sampai mengganggu. Maksudnya jangan sampai membuat grogi jadi jawaban nggak keluar, tapi hanya pemantau pelengkap pelaksanaan kegiatan kita ini. Oke. Dan tempat saya serahkan kepada Ibu Iren sebagai CGP. Pada Ibu Iren saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Ya. Izinkan kami untuk melakukan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum Bu Yun. Nah, ini udah yang ketiga kalinya ya kita adakan percakapan untuk coaching supervisi akademik. Ada beberapa pertanyaan ini nanti ya Bu Yun yang ingin saya sampaikan terkait tentang apa pembelajaran yang sudah dilakukan waktu observasi kemarin. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama, bagaimana penerapan Ibu dalam pembelajaran di kelas Ibu kemarin? Kalau dari segi penerapan, alhamdulillah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan kemarin, yang sudah kita diskusikan juga. Dari segi pembelajarannya dengan anak-anak, keaktifan siswa, alhamdulillah menurut saya sudah cukup memuaskan. Alhamdulillah ya Bu. Untuk selanjutnya ini Bu, bagaimana Bu merefleksikan pembelajaran yang sudah dilakukan? Kalau dari segi refleksi tentang kegiatan yang sudah saya lakukan, menurut saya ada beberapa poin yang masih kurang. Itu kan karena kita sebagai seorang guru tetap merasa kurang puas dengan apa yang telah kita kerjakan, yang sudah kita rencanakan. Tetap saja saya masih kurang dalam hal itu. Tapi dari seginya, contohnya kemarin ada beberapa kegiatan pembelajaran yang belum terlaksana secara optimal dari kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan. Namun tetap diupayakan kemarin dengan hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian kalau yang berikutnya dari segi media, kan rencana kita kemarin menggunakan media Infokus kan, karena keterbatasan itu tidak terlaksana dengan Ibu, dan pada akhirnya saya menggunakan media gambar saja kemarin kan Ibu, dari itu kemarin. Berarti Ibu sudah bisa merefleksikan pembelajaran yang sudah dilakukan ya? Iya. Selanjutnya ini Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan pembelajaran? Kalau di perasaannya saya cukup puas ya Ibu, karena terlihat dengan keaktifan siswa, semangat siswa dalam belajar, dan juga bagaimana mereka bekerja sama dalam kelompok, tidak ada sendiri-sendiri. Betul sekali. Terlihat dalam observasi Ibu ya. Menurut Ibu, apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai Bu? Menurut saya insya Allah itu tercapai ya, karena terlihat dari hasil dari LKPD-nya ya juga sudah cukup bagus, nilai-nilai semua bekerja sama sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada 2 tujuan pembelajaran kemarin, dan saya lihat itu sudah nampak gitu dari kegiatan siswa. Betul. Menurut Ibu, apa yang sudah baik Ibu lakukan dan apa yang perlu Ibu perbaiki dalam pembelajaran kemarin itu?
Kalau menurut saya yang sudah baik yaitu saya sudah melakukan Iya. membuat menarik perhatian siswa dengan media pembelajaran yang sudah saya lakukan. Kalau yang perlu saya perbaiki banyak ya Ibu, karena kita sebagai guru kita perlu terus Iya, iya. belajar Iya, kan. betul, betul. Media-media yang menarik lagi Iya. yang perlu saya kembangkan untuk yang interaktif lah, membuat anak aktif di kelas. Baiklah, dari penjelasan itu tadi saya ingin menyampaikan sedikit hasil pengamatan Ya, ya, ya. yang saya lihat saat observasi ya Bu. Ya, terima kasih Bu Iren karena kritik dan saran itu perlu untuk membangun saya Iya, untuk betul, betul. termotivasi nanti. di kelas. Ini ada sedikit catatan-catatan saya dari observasi yang saya amati. Pembelajaran berdiferensiasi sudah dilakukan. Diskusi sangat baik, saya lihat dari kelompok yang Ibu buat, mereka sangat berdiskusi dan saling bekerja sama. Kemudian ada dilakukan presentasi kelompok dan kelompok lain menanggapinya. Tapi ada sedikit catatan ini Bu, sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan tadi. Belum terlihat jelas kelompok gaya belajarnya sesuai dengan pencapaian yang Ibu sampaikan observasi kemarin. Karena terlihat semua sama-sama melakukan LKPD. Tetapi cukup bagus ya Bu, karena semua siswa dalam kelompok aktif mengerjakan tugas dan mau bekerja sama. Itu ada catatan-catatan saya Bu. Untuk selanjutnya nih Bu, apakah pembelajaran Ibu yang sudah Ibu lakukan ini ya Bu, sudah sesuai dengan keberpihakan kepada murid? Menurut Ibu bagaimana? Menurut saya mungkin belum ya Bu, karena saya masih kurang ilmu tentang itu. Karena kan yang kemarin saya pelajari masih metode-metode yang lama, baru mulai mempelajari metode-metode yang Membenahi baru, ya, membenahi. Semoga nanti ke depannya dengan bantuan Ibu Iren juga sebagai insya calon Allah ya, guru Bu. penggerak bisa membantu saya bagaimana Pak sih Ketua yang dan- keberpihakan kepada murid itu Insya Allah, pembelajarannya gitu. Insya Allah ya Bu. Untuk selanjutnya Bu, bagaimana tindak lanjut Ibu untuk melakukan hal tersebut? Kalau tindak lanjut, insya Allah saya akan terus belajar Ibu bagaimana caranya, maupun online maupun kepada Ibu nanti Iya. atau Pak PI nanti yang akan membantu saya itu rencananya. Ya, tindak lanjut yang Iya. sangat bagus ya Bu. Bahwa kita namanya guru tetap masih Terus belajar. Iya. Ini selanjutnya, bagaimana rencana pengembangan diri Ibu selanjutnya Bu? Kalau rencana mengembangkan diri, saya mungkin akan belajar dari sekarang kan sudah ada situs platform Merdeka Iya, Belajar. PMN ya, Bu. PMN. Mungkin Betul. saya akan belajar dari sana dulu permulaan, baru nanti bertanya-tanya sama yang lain. Iya, banyak modul di PMN yang akan kita bahas nanti di situ, program-programnya kita yang menarik ya, belajar. untuk pengembangan diri kita. Bagus sekali itu. Yang terakhir ini Bu, Iya. bagaimana Ibu memulai rencana pengembangan diri, dan menurut Ibu sekitar berapa lama waktu pencapaiannya Bu? Kalau memulainya mungkin saya akan berusaha secepatnya. Insya Allah. Mungkin semester besok akan lebih baik lagi. Berapa lamanya, namanya juga kita belajar Iya, ya Bu. iya. Kita tidak tahu berapa jumlah dan waktunya. Yang penting Iya, kita betul, mencoba, memulai, dan bagaimana kita mengaplikasikannya nanti. Semoga apa yang Ibu rencanakan pengembangan semakin baik, dan saya juga nanti akan berusaha yang terbaik semampu saya, akan saya bimbing. Kita sama-sama belajar, Bu. Sama-sama belajar melakukan perubahan yang lebih baik sesuai dengan kurikulum kita yang terbaru ini, kurikulum Merdeka, dan memerdekakan murid, serta kita pun harus mengembangkan diri kita menjadi lebih baik dan lebih baik. Iya. Untuk itu Ibu, terima kasih atas kesempatannya Pak PP. Oke. Terima kasih untuk waktu dan tempat yang diberikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata yang saat percakapan ya Bu Yun, ya Pak P. Iya, Kak. Pak PP, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Yun. Terima kasih. Terima Bu kasih Pak. Yun. Mohon bimbingannya Pak. Tetap semangat Insya Allah, dan Pak. perubahan akan selalu datang ke depan. Insya Allah, Pak. Oke. Sip.